Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita semua diberi kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dedi Irawan, NIM 1841089 dari kelas SIPB. Di sini saya ingin presentasikan tugas kuliah saya dari mata kuliah Seminar IT dari Bapak dosen Dr. Haji Nursoba Eskom Mkom. Dan selanjutnya saya ingin review jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi COVID-19 menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 di RSIA Limijati. Nama jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Volume dan nomor Volume 2 nomor 8 tahun Agustus 2021. Penulis jurnal Virgia Anissa Wijaya dan Irda Sari. Reviewer jurnal tentunya saya sendiri, Dedi Irawan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya. Rumah sakit saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap sistem informasi pada pelayanan di rumah sakit. Tujuannya untuk meningkatkan mutu rumah sakit dalam hal pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Salah satunya dalam proses pencatatan dan laporan COVID-19 ini di rumah sakit masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan terhambatnya petugas dalam melayani pasien karena dalam pencarian data-data pasien harus membuka kembali seluruh arsip pasien dan membutuhkan waktu untuk pencarian data. Sehingga diperlukan sistem perangkat lunak yang dapat menunjang aktivitas pencatatan dan laporan pasien COVID-19. Dan selanjutnya ada pendahuluan. COVID-19 telah menyebar di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga lonjakan kasus masyarakat yang terkena virus ini pada beberapa bulan lalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Awal mula ditemukan virus ini yaitu di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Penyakit ini menjadi wabah penyakit yang menular dengan cepat. Penyebaran virus ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh dunia ikut terdampak penularan COVID-19. Sejak awal ditemukan, virus ini di Indonesia mengalami peningkatan. Sampai saat ini masih ditemukan virus COVID-19 dengan jenis baru. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi yang ada di rumah sakit. Khususnya pada sistem informasi COVID-19, RSIA Limijati merupakan rumah sakit ibu dan anak yang menangani pasien COVID-19. Sistem yang digunakan di rumah sakit saat ini belum sepenuhnya terkomputerisasi. Rumah sakit saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap sistem informasi pada pelayanan di rumah sakit. Tujuannya untuk meningkatkan mutu rumah sakit dalam pelayanan agar lebih efisien dan efektif. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data informasi tentang objek yang diteliti ini adalah observasi dan studi pustaka. Observasi ini langsung melihat dan mendata dari mulai penginputan daftar pasien yang terpapar COVID-19 sampai pada tahap laporan data. Setelah mengumpulkan data, selanjutnya membuat perancangan sistem yang akan dibuat. Metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yaitu menggunakan metode waterfall atau linear sequential atau air terjun. Hasil penelitian, tujuan dari sistem ini yaitu untuk mengetahui jumlah pasien yang terkonfirmasi masuk setiap bulan dengan harapan sistem informasi ini dapat mengolah data pasien yang terkonfirmasi COVID-19 yang diinput oleh petugas menjadi lebih terintegrasi dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan pasien apabila pasien terpapar COVID-19 atau tidak yaitu pasien masuk ke daftar pasien IGD, dan yang kedua pasien melakukan screening, dan yang ketiga tracer dilakukan kepada pasien berdasarkan gejala untuk menentukan tingkat kasus dan penanganan. Dan yang keempat, tracer di IGD, suhu,
gejala, dan riwayat. Dan yang terakhir, apabila pasien dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 butuh perawatan yang intensif, petugas akan mendaftarkan pasien untuk rawat inap. Mungkin begitu saja review jurnal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan apabila ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.